Jadi dia menggandeng dirinya sendiri. Jadi dia memberdayakan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat SZ, setelah Miftah mengundurkan diri karena kekuatan netizen ya, bukan karena kesadarannya, karena ada jeda 14 hari dia tidak minta maaf. Jadi sudah dipastikan Miftah mundur karena desakan netizen. Tampaknya bisa jadi kemungkinan berikutnya adalah Raffi Ahmad ini, sama-sama utusan khusus presiden. Bidang apa ini? Bidang kepemudaan ya? Atau apa tuh? Lupa saya. Tapi yang pasti gaungnya hari ini sudah mulai naik nih. Ketika Raffi Ahmad mengumumkan, meresmikan akan membuat berapa 51 bioskop gitu ya. Dia datang ke situ sebagai utusan khusus presiden, buktinya ada lencana di sini, di sebelah dada kirinya, ya, bicara tentang regulasi yang akan diberikan oleh pemerintah, kurang lebih begitu ya. Yang akan melakukan regulasinya adalah Rans Entertainment, punya istrinya. Luar biasa, ini kesempatan yang betul-betul dimanfaatkan oleh Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad gandeng Rans Entertainment. Gandeng siapa Rans Entertainment? Ya dia sendiri. Jadi dia menggandeng dirinya sendiri. Jadi dia memberdayakan dirinya sendiri. Bukan memberdayakan umat. Oh, nanti katanya ada pegawai-pegawai untuk ngebangunnya dari orang-orang lingkar terdekat, masyarakat sekitar. Ya, itu mah sudah harus ya. Nggak usah diomongin juga, sudah SOP itu. Akan bangun Sams Studio, bioskop yang mana Raffi Ahmad juga sebagai salah satu pemilik dari Sams Studio. Ini maksudnya Pak Prabowo, Gerindra, bagaimana nih korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu program sekaligus. Keren. Coba kita tonton videonya ya. Dan kali ini serentak, selamat untuk Sams Studio, 17 lokasi diresmikan di bioskop dengan total, alhamdulillah Indonesia sudah punya tambahan 51 layar untuk seluruh ya. Selamat ya untuk peresmian. Selamat kepada siapa? Ya kepada dirinya sendiri. Di sini pastinya akan menjadi kabar baik. Jadi dia akan membuat 51 bioskop yang tidak nempel ke mall lah, kurang lebih begitu ya. Mulai dari Cibadak, Sukabumi, Garut, Indramayu, Solo hingga Probolinggo. Luar biasa ini. Akan memutar film-film khusus film Indonesia katanya. Wah, ini kurang lebih gambaran tampilan yang nanti akan ini kan menurut utusan presiden. Nah, jadi ini utusan presiden. Konteksnya Raffi Ahmad datang ke situ sebagai utusan presiden yang bakal memberikan banyak dampak positif katanya. Buat siapa? Ya terutama buat Rans Entertainment dong. Bioskopnya ini di daerah kabupaten. Justru ini yang saya lihat akan memiliki 5 dampak positif dari pembangunan bioskop besar. Yang pertama, memeratakan pembangunan, di mana bioskop ini akan menjadi epicentrum untuk ekonomi baru di daerah-daerah. Selanjutnya juga pastinya akan membuka lapangan pekerjaan baru, karena sebagian besar staf atau pekerja yang akan dipekerjakan oleh Sams dan juga Rans itu adalah warga sekitar daerah tersebut. Selanjutnya juga para UMKM nggak usah takut. Ini juga salah satu perintah langsung dari Pak Presiden bahwa UMKM ini harus kita support, karena bioskop biasanya jual makanan mahal. Mungkin popcorn bisa, saya nggak sebut ya, mungkin bisa 40.000, tapi di sini tidak ada yang mahal, semuanya harganya harga UMKM. Yang keempat, ini akan menjadi sarana hiburan buat kita, karena harga tiketnya juga, Pak Solo, biar saya nggak salah, berapa harga tiketnya Pak kira-kira? 30.000. Baik saja dan sangat-sangat. Aduh, ayah, mahal lah 30.000 buat orang-orang pesisir. Inilah kolusi korupsi dan nepotisme kata sahabat SZ nih. Luar biasa ya ini. Lihat.
merek bioskop milik Raffi Ahmad, Mega Kreasi Film. Jadi ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Mungkin dari sebelum 2024 sudah direncanakan. Jadi sempat dibilang nih, 2024 kita akan kehadiran merek bioskop baru di Indonesia yang diberi nama Sam Studio. Ini diambil dari nama belakang dua pemiliknya, yaitu Sonu Samtani, pemilik rumah produksi Mega Kreasi Film, dan Raffi Ahmad. Dari namanya aja udah, dari nama dia sendiri. Diresmikan oleh dia sendiri. Luar biasa ini negara. Kabarnya Sam Studio memiliki konsep sebagai bioskop yang stand alone, alias enggak nyatu dengan mall. Punya gedung sendiri dan dikabarkan akan lebih menyasar ke target daerah-daerah desa dan kecamatan. Oh, ini daerah-daerah desa dan kecamatan makin didekati dengan ini ya, hiburan nih. Terutama di Jawa. Diketahui akan ada lebih dari 50 layar bioskop baru di Sukabumi, Cibadak, Cianjur, Garut, Indramayu, Subang, Pekalongan, dan seterusnya. Nah, itulah yang sedang diresmikan oleh dirinya sendiri. Mantap betul nih, hasil reformasi 98 kata Mas Hara, yang memakan banyak korban jiwa. Bantu-bantu ibu PKK buat ngembangin taraf hidup, kasih edukasi, sosialisasi, modal, monitoring. Karena jika sukses seperti di desa-desa yang lain akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Ya, harusnya ke situ katanya. Bahkan pernah ada sebuah tulisan yang luar biasa juga dari ini Mas Hara ya, bisnis haram Raffi Ahmad dan tangisan kaum miskin. Ini pernah kita bahas nih di beberapa pekan yang lalu. Goblok berjamaah katanya. Tapi kita nggak akan ke arah sana. Nah, buat yang protes tentang KKN di caption ini, satu, korupsi itu termasuk juga perbuatan curang. Raffi manfaatin jabatannya buat gandeng Sams dan Rans Entertainment, yang mana kepunyaan dia juga. Selain itu, korupsi juga mencakup konflik kepentingan dalam pengadaan. Dalam konteks ini adalah Sam Studio dan Rans Entertainment. Dua, kolusi diam-diam. Pesaing mencapai kesepakatan tentang koordinasi perilaku tanpa secara eksplisit bertukar informasi. Contohnya adalah tindakan bersama dan paralelisme sadar. Tiga, nepotisme. Udah jelas Raffi manfaatin status dia untuk membawa relasinya. Clear? Jelas sekali. Maka cara-cara seperti ini yang juga ramai oleh netizen disampaikan. Bisa jadi ini akan menggelinding seperti Gus Miftah yang kemarin. Bisa jadi ya. Netizen pertanyakan jabatan Raffi Ahmad saat resmikan Sam Studio. Terang-terangan banget manfaatinnya. Ya karena ada logo di sini. Logo apa itu? Ya utusan presiden lah. Terus jadi perbincangan publik hari ini. Suami Nagita ini dituding memanfaatkan jabatan pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya. Pasalnya Raffi hadir saat meresmikan bisnis yang merupakan kerjasama antara Sonu Samtani dan perusahaan yang dipimpin istrinya sendiri, Nagita Slavina. Netizen pun mempertanyakan kehadiran Raffi di acara itu, apakah sebagai pemilik Rans ataukah sebagai utusan khusus presiden. Dua-duanya salah. Utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Allahu Akbar. Ayah ini ya. Ini tadi videonya sudah kita tonton. Kalaupun sebagai utusan presiden tetap dinilai sebagai sesuatu yang tak wajar. Netizen menyebutnya di dalamnya memiliki konflik kepentingan bahkan termasuk KKN. Ya minimal diduga ya, ini harus ditelusuri. Maka kita juga melihat tentu ini sambutan netizen sangat beragam ya. Tak sedikit yang meyakini bahwa Raffi Ahmad memang hadir sebagai utusan presiden. ASN dijejeli materi anti korupsi saban pelatihan, tapi pejabat kayak gini sih agak mencederai akal sehat ya. Saya kira bukan agak, tapi sangat mencederai akal sehat. Asli ini udah terang benderang banget memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Harusnya bisa ditenderkan dengan beberapa perusahaan tanpa mengikutsertakan perusahaan pejabat tersebut. Pakai PIN berarti sebagai utusan presiden. Promosi buka bioskop getol tiap-tiap daerah katanya. LHKPN belum lapor-lapor. Ini masih diatur-atur. Uangnya masukin jangan. Ini nanti dicurigai nggak ya sama rakyat? Kan barangkali begitu jadinya. Yang lain sudah lapor. Raffi belum. Nggak, entahlah kalau hari ini sudah ya.
Tapi kemarin-kemarin kan kita lihat sangat terlambat dia. Padahal untuk ukuran dia gampang saja, tinggal minta tolong aja beresin laporan. Kok belum lapor-lapor? Artinya ada sesuatu. Oke lah, sebagai utusan presiden. Tapi yang diajak kerjasama malah usahanya sendiri. Ini lucu memang negeri ini. Sebelumnya saat jumpa pers, Raffi menjawab posisi dirinya dan Rans yang ia dirikan bersama Nagita. Menurutnya Rans hanya berkecimpung pada urusan bisnis makanan di jaringan ini dan bukan sebagai pemilik. Sebenarnya bukan milik pribadi sih, ini kan kerjasama. Kalau aku tuh makanannya sama Nagita, jadi Nagita juga buka kayak nasi gorengnya, rojo sambelnya. Ya tetap aja ada di proyek yang sama ya. Tapi intinya memang pemerintah dan pengusaha memang harus bersinergi, betul. Tapi bukan, kalau istilahnya Rizal Ramli itu bukan peng-peng. Penguasa merangkap pengusaha. Pengusaha merangkap penguasa. Maka di situ ada konflik kepentingan gitu. Itu soalnya. Harusnya memang pejabat-pejabat ini walaupun dia pengusaha, dia lepaskan semua. Lepas sahamnya kalau perlu. Ya kalau mau berbuat untuk rakyat kan jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu hasilnya bisa jadi 0. Bukan setengah hasilnya, bukan. Makanya harus 100% full tuh itu gitu. 100% bekerja untuk rakyat, tidak ada hari libur. Tidak ada tanggal merah untuk pejabat. Siapa yang menyampaikan? Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Oh, saya di sini sebagai pengusaha. Tidak bisa. Anda utusan khusus presiden. Yaitu melekat. Kemana-mana melekat. Anda ke toilet pun itu melekat gitu. Tidak bisa dilepaskan. Itu yang namanya jabatan.